Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini, di hari yang cerah ini, kalian semakin bersemangat mengikuti pelajaran daring. Semoga tidak bosan. Bismillah. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan, malah kita awali pelajaran kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Agustus ini, Juli dan Agustus, di awal-awal semester ini, di hari Senin banyak sekali liburnya, sehingga pelajaran kita banyak yang terganggu, tidak efektif. Kita baru melaksanakan 2 kali pertemuan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk yang ketiga kalinya. Anak-anakku semua, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana Khalifah Utsman bin Affan meluaskan daerah kekuasaan Islam, mengumpulkan Al-Quran, membangun Masjid Nabawi dan sebagainya. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 11 sampai dengan halaman 14 ya. Kita juga nanti akan belajar tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anakku semua, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, banyak fitnah, ujian, gonjang-ganjing pemerintahannya Utsman bin Affan berawal dari kebijakan beliau sendiri. Ya, jadi Utsman bin Affan itu orangnya sangat pemurah, yang kemudian justru kemurahan beliau ini banyak menimbulkan fitnah. Di samping itu juga banyak kerabat-kerabat beliau yang diangkat sebagai pejabat di pemerintahan Utsman bin Affan, baik sebagai gubernur maupun sebagai pejabat yang lain. Ya. Anak-anakku semua, beberapa fitnah yang terjadi di akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan di antara lain, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kerabat saudara beliau yang diangkat sebagai gubernur, sebagai pejabat, ini kemudian menimbulkan kecemburuan. Padahal saudara-saudara Utsman bin Affan dari Bani Umayyah ini banyak yang masuk Islamnya belakangan. Masyarakat Islam ketika itu banyak yang menyimpulkan masuknya kerabat Utsman bin Affan ini hanya karena urusan duniawi saja. Mereka menyadari, Bani Umayyah ini menyadari kalau mereka tidak masuk Islam dan tetap menyembah berhala, maka mereka akan kalah, mereka akan terlindas maksudnya. Oleh karena itu kemudian mereka masuk Islam. Nah, dari Bani Umayyah, saudara Utsman, ini banyak yang menunjukkan perilaku yang tidak baik. Nah, salah satu saudara Utsman bin Affan, Marwan bin Hakam, yang diangkat sebagai sekretaris dalam pemerintahnya Utsman bin Affan, ini justru menunjukkan perilaku yang tidak bagus. Nah, ini yang membuat pemerintahan Utsman bin Affan semakin buruk ya. Akibatnya banyak orang yang kemudian membuat kerusuhan di daerah-daerah. Ya. Apalagi ditambah dengan kaum munafik Abdullah bin Saba ya. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam kemudian menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan. Di pertemuan yang kemarin kita sudah menyampaikan beberapa pejabat ya yang merupakan saudara Utsman bin Affan diangkat menjadi gubernur di daerah-daerah. Kalian bisa melihat kembali ya di halaman 11 ya. Anak-anakku semua, puncak dari ketidakpuasan kaum muslimin itu kemudian terjadi pada tahun 35 Hijriah ya, ketika datanglah rombongan
pasukan dari Mesir ya, yang hendak menemui khalifah di Madinah ya. Rombongan ini dipimpin oleh Muhammad bin Bakar ya. Muhammad bin Bakar dan rombongannya ini hendak protes ke khalifah, menuntut agar gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dipecat dari jabatannya. Tuntutan ini kemudian dikabulkan oleh Utsman bin Affan. Kembalilah Muhammad bin Bakar ini ke Mesir ya, dengan janji dari khalifah, dia yang diangkat sebagai gubernur Mesir menggantikan Abdullah bin Sa'ad. Tapi ketika dalam perjalanan itu Muhammad bin Bakar ini menjumpai seorang kurir yang membawa surat yang dicurigai dari Khalifah Utsman yang memerintahkan hukuman kepada Abdullah bin Bakar. Ya, kemudian kembalilah Abdullah bin Bakar ke Madinah mengepung Khalifah Utsman bin Affan, dan wafatlah Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, setelah beliau memerintah kaum muslimin selama 12 tahun. Anak-anakku semua, Khalifah Utsman bin Affan ya, ini khalifah yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita sudah belajar di pertemuan pertama bagaimana kedermawanan beliau ya. Kalian ingat-ingat kembali bagaimana beliau menyumbangkan hartanya yang begitu banyak di perang Tabuk. Beliau membeli sumur orang Yahudi, memberi makan kaum muslimin di zamannya Umar bin Khattab ketika paceklik. Beliau juga rendah hati, bajunya sangat biasa dibandingkan dengan kekayaannya yang sangat banyak sekali. Beliau juga sangat pemalu. Di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana pemalunya Utsman bin Affan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam patut menjadikan Utsman bin Affan ini sebagai teladan, terutama sifat kedermawanannya. Dengan kedermawanan itu, perjuangan Islam bisa ditegakkan, kemudian kebaikan-kebaikan dakwah Islam bisa ditopang. Oleh karena itu, kita sudah sangat layak untuk menjadikan beliau sebagai panutan kita. Baik, itu saja anak-anakku semua yang saya cintai, pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan harian ya. Hari ini tugas kalian tetap sama, merangkum apa yang tadi Ustaz sampaikan ya. Sedikit sekali materinya, mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik, bisa kita renungkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.